Kita ambil dari kemudian kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Pertanyaannya, malu yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Lalu kemudian dikatakan oleh yang pertama, malu itu adalah begitu. Yang kedua, malu itu adalah begitu. Yang ketiga, malu itu adalah begitu. Maka kita punya definisi sendiri yang kadang kita pengen ungkapkan tapi kita sulit untuk mengungkapkannya. Bisa teman-teman cek nanti ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang disepakati seluruh bangsa Indonesia dengan istilah malu itu seperti itu. Tapi sekarang kita turunkan dulu secara sederhana sedikit saja. Kalau misalkan Kang Boni ingin mengkumkan atau menyepakati dalam forum ini untuk istilah malu. Malu adalah sebuah sikap, sifat, dan perasaan yang pada saat dilakukan atau diucapkan itu tidak sesuai, bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku di suatu daerah tertentu. Bisa nggak kalau seperti itu? Suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau adat dari suatu tempat atau wilayah tertentu. Contoh misalkan di barat nggak pakai hijab kayaknya biasa, pakai tank top kayaknya biasa, tapi sampai ke Indonesia jadi nggak biasa. Teman-teman ke Bali, ketika ke Bali main ke Kuta, main ke pantai, ngelihat yang pakai bikini, antum seneng nggak? Jujur, laki seneng nggak? Nggak seneng. Antum normal tapi. Lihat cewek seksi, antum seneng nggak? Halo, laki hadir? Jawab dengan jujur. Lihat cewek seksi seneng nggak? Pendusta. Ahwat, lihat cowok seksi seneng nggak? Ahwat ada cowok six pack, artis Korea six pack, putih, tinggi, bersih, rambutnya pirang, seneng nggak? Enggak. Karena wanita nggak suka fisik, tapi ahwat nggak suka fisik, tapi ikhwan belum diceritakan bagaimana bentuk fisiknya, antum udah bisa ngebayangin berarti. Itu ikhwan, daya imajinasi selalu beberapa langkah ke depan. Maka ketika berbicara malu, apakah malu yang kita maksudkan sesuai dengan malu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kayaknya belum sampai, tapi seminimalnya nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku di suatu tempat itu sesuatu yang kemudian kita pertahankan. Fitrah manusia itu punya sifat dasar malu. Maka ketika dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah titipkan potensi fujur, potensi takwa. Ada pilihan di mana kemudian kita untuk memilih sesuatu. Ada yang mau datang ke sini, ada yang enggak. Ada yang milih ke mall, ada yang ke sini. Ada yang kemudian pengen main Mobile Legend, ada yang datang ke sini. Ada yang pengen main PUBG, ada yang pengen ke sini. Ada yang milih pacaran, ada yang ke sini. Setiap pilihan ini bebas diatur oleh nalar manusia. Tapi sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia ucapkan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tanggung akan dia jawab, itulah namanya tanggung jawab. Maka ketika berbicara malu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang bertentangan, sesuatu sikap perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, harusnya malu. Maka kemudian akan sikap sesuatu. Kalau saya nggak dihijab, saya malu. Kebayang? Bukan kebalikannya. Kadang kebalikannya anak muda. Kalau saya dihijab, aku malu. Aku malu kalau dihijab, nanti aku disebut tembem. Aku disebut cabi. Kalau nggak pacaran, malu. Kalau jomblo, malu. Sifat kata dasar malu ketika hari ini sudah terdistorsi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya pergeseran kemudian terjadi. Wanita lebih senang pakai tank top, senang ngebongkar auratnya. Wanita itu senang banget memperlihatkan keindahan tubuhnya, brother. Antum harus percaya, laki-laki senang nggak memperlihatkan keindahan tubuhnya? Enggak, nggak ada. Ana nggak pernah lihat Instagram laki, jarang gitu Ana lihat Instagram laki tiba-tiba dia buka baju,
Terus gini sambil digoyang. Nggak laki banget gitu bro. Ada nggak laki foto pakai hot pants, paha gitu, kan jijik liatnya, pengen muntah. Tapi kalau wanita banyak nggak? Banyak. Kalau wanita banyak memperlihatkan keindahan tubuhnya, dibongkar semuanya, rambutnya dia perlihatkan. Ada yang udah dihijab, saking nggak kuatnya pengen memperlihatkan keindahan rambutnya yang baru dicet, dibongkar hijabnya, diperlihatkan keindahan rambutnya, wajahnya yang perawatan dengan blush onnya, kemudian foundationnya, day creamnya, night creamnya, eyelinernya, belum lagi dengan anti agingnya. Cemerlang wajahnya pengen diperlihatkan, di foto selfie close up yang luar biasa. Belum lagi keindahan, mohon maaf ini tapi harus clear saya urusannya. Payudaranya diperlihatkan keindahan itu brother. Berapa banyak ada iklan yang spam ke Kang Boni, ingin membesar payudara, hubungi. Subhanallah, iklan kadang nggak tahu tempat. Kenapa orang pengen punya itu wanita? Pengen memperlihatkan keindahan yang dia pikir keindahan wanita itu rambutnya panjang, berwarna, kemudian wajahnya putih, tinggi, langsing, mohon maaf, payudaranya besar, bokongnya besar, seksi, bentuk tubuhnya sedikit melengkung. Itu yang akhirnya jadi cara pandang wanita itu harus begini. Tapi balikan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka kata Rasul, kemudian seorang wanita, hati-hati jangan tabarruj. Ayo wanita, kalau dandan lebih cantik di rumah atau di undangan? Di rumah atau di kampus? Di kampus, karena pengen memperlihatkan keindahan kepada laki-laki. Jarang motivasi seorang istri ketika teteh jadi istri, mbak jadi istri, kemudian dandan paling cantik di depan suami. Jarang. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika di undangan dia dandan paling cantik pada saat itu, menjadi ratu pesta pada malam ataupun siang pagi itu. Sampai naik ke panggung dangdutan brother. Sayang, opo koe krungu. Laki-laki jelalatan, konsep laki-laki begitu emang. Zuyina linasi hubu syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya. Salah satunya adalah wanita, brother. Maka wanita sampai kapanpun akan menjadi ujian bagi diri kita, brother. Gak habis-habis, brother. Makanya yang dikasih slot banyak untuk menikah itu cuma laki-laki. Laki-laki itu boleh 1, 2, 3, 4. Wanita 1 saja. Laki-laki 1, 2, 3, 4. Wanita 1 saja. Laki-laki 1, 2, 3, 4. Wanita 1 saja. Kemudian seorang wanita protes, tapi Ustadz, kalau suami saya punya istri banyak gak adil Ustadz. Dia udah gak cinta lagi sama saya. Saya bilang, Teh, kalau teteh punya anak 1, cintanya berapa persen? 100%. Ketika anaknya punya 2, apakah cintanya jadi 50%, 50%? Tidak, 100%, 100%. Maka ketika punya anaknya 4, anak 1, 2, 3, 4, apakah cintanya jadi 25, 25, 25, 25? Tidak, 100, 100, 100. Maka ketika punya istri, ya sudahlah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa Kang Boni bahas tentang malu? Karena hari ini generasi muda hilang rasa malunya. TikTok bersebaran di mana-mana, brother. Nah, luar biasa. Yang sering main TikTok, cewek atau bowo? Cewek atau bowo? Maaf, bowo. Cewek atau cowok? Cewek, karena dia senang memperlihatkan keindahannya. Padahal yang selalu menjadi korban, cewek atau cowok? Yang selalu disakitin cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti cewek atau cowok? Konsep yang pertama, wanita selalu
Konsep yang kedua, pria itu. Konsep yang ketiga, kalau wanita salah, pria lebih. Maka yang keempat, wanita tidak pernah berada. Kalau istri bermasalah, maka yang salah itu paling nikmat, brother. Damai hidup, brother. Asik, brother. Udahlah, nikah itu enaknya cuma 5%. 50%-nya enak banget.